Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membongkar tentang meditasi. Karena banyak sekali WA yang datang ke saya, kebingungan tentang melaksanakan meditasi. Terutama tentang fokus, tidak bisa fokus katanya. Tidak bisa fokus, rasanya mondar-mandir ke sana ke sini, sehingga meditasinya tidak membawa hasil ataupun membawa perubahan pada dirinya. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada panjenengan semuanya. Meditasi adalah cara di mana kita merangkul diri kita sendiri, di mana kita kembali ke diri kita sendiri, di mana kita mengkaji diri kita sendiri dengan diam sesaat. Makanya bisa dibilang suwung atau semedi, semeleh marang Sang Hyang Widi. Terlihat sangat mudah, sangat gampang, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan, yaitu meditasi. Titik fokus banyak yang mengarah ke nafas, ke hidung, ke pikiran, ke cakra asna, ke dada. Yaitu yang justru membuat di saat meditasi kita tidak akan memperoleh apa-apa. Sedangkan meditasi adalah jalan terbaik menuju sebuah pencerahan. Jalan terbaik menuju sebuah pencerahan, atau bisa dibilang jalan termudah untuk kembali ke kesadaran diri. Dalam hidup kita sebelum melakukan apapun itu pasti punya tujuan. Nggak mungkin orang hidup itu melakukan sesuatu tanpa tujuan. Pasti punya tujuan. Ada niat, ada tekad, ada keyakinan, ada tujuan. Nah, kalau panjenengan semuanya ingin meditasinya sempurna, nah, tujuan panjenengan ini harus sampai bawa dalam meditasi, harus sampai bawa. Meditasi itu tidak melihat apa-apa. Sebenarnya, kalau merasakan apa-apa, iya, karena kita punya energi dalam tubuh kita. Tapi di saat kita melihat apa-apa, ini yang harus jadi pertanyaan. Itu bukan meditasi. Meditasi yang titik fokusnya tidak jelas,
sampai nanti akan ketemu apa-apa itu. Rasa sampai akan kemana-mana. Karena apa? Gak jelas titik fokusnya. Gak jelas titik fokus itu sama saja gak jelas tujuannya. Lah berarti yang menjadi titik fokus dalam orang meditasi adalah tujuan melakukan meditasi itu sendiri untuk apa? Nah, itu titik fokusnya di situ. Untuk kesehatan ya udah titik fokusnya berarti di saat diam, tenang, mengkaji diri dan kesehatannya. Kerezekian berarti diam, tenang. Setelah tenang, yang dikaji apa? Rezekinya. Kenapa susah? Kenapa seperti ini? Tetapi kalau tidak punya tujuan, nggak jelas, ya akhirnya merasakan itu denyutan-denyutan, aliran energi, kepala griming-griming, melihat cahaya, melihat ini itu bukan meditasi, Kang. Sampean sudah masuk ranah ilusi. Diam, tenang, tujuannya nggak jelas, akhirnya halusinasi, dari halusinasi ke ilusi. Di saat diilusi, sampean akan melihat cahaya, merasakan sesuatu. Itu ilusi. Nanti kalau sudah delusi, sampean akan melihat penampakan-penampakan. Saya didatangi leluhur, Kang. Itu delusi. Saya melihat orang berjubah, ini delusi. Itu bukan meditasi. Apakah Kang Tro enggak pernah? Pernah. Makanya saya bisa bicara. Saya pernah melihat badan saya berwujud harimau, yo pernah melihat dewa-dewa, yo pernah melihat leluhur-leluhur, yo pernah, dari meditasi saya. Tapi itu bukan, itu hanya delusi saya, di mana saya menciptakan sendiri hal tersebut. Karena waktu itu saya juga belum menemukan yang namanya titik fokus dalam meditasi, gitu loh. Pernah saya, bukan enggak pernah. Sering merasakan getaran dalam tubuh, sering. Denyutan dalam kepala, sering. Tapi bukan itu tujuan meditasi. Kan. Kalau untuk itu aja sampai tidak perlu meditasi, sampai cukup diam. Diam, menjamkan mata, nanti sampai merasakan. Karena itu energi dalam diri kita. Di saat kita menjamkan mata, melihat cahaya, itu juga penciptaan kita sendiri. Mendengar bisikan dari alam, bisikan dari leluhur, bukan, itu adalah ilusi kita sendiri, mengganggu. Makanya dalam sejarah, contoh, Arjuna di saat semedi atau meditasi, apa yang ada di sekelilingnya? Perempuan-perempuan. Karena apa? Itu sudah ada dalam memori pikirannya. Akhirnya muncul di saat dia. Akhirnya menjadi delusinya. Dan dia diganggu oleh bidadari-bidadari. Sebenarnya itu bukan bidadarinya datang, tapi muncul dari pikirannya sendiri. Muncul dari dirinya sendiri. Itu contoh. Kalau itu hanya diikuti, sampai tidak akan temu.
manfaat meditasi yang sebenarnya tidak akan ketemu. Justru itu yang harus kita kalahkan. Itu dari hawa kita. Karena kita itu yo seneng perempuan. Kita yo seneng duniawi. Siapa sih yang tidak seneng duniawi? Semua. Karena kita butuh, kita hidup. Gitu loh. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, dibantu share-share-nya, like-like-nya. Kalau berkenan, semoga berkenan membagikan live ini, ya agar kita biar bisa belajar bareng. Sebenarnya hari ini kesehatan saya kurang stabil, karena 2 hari ini kurang tidur. Jadi mohon maaf kalau mungkin kata-kata saya nanti agak ngelantur. Monggo dibantu like dan share-nya. Nah, makanya untuk menemukan hasil dari meditasi, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan meditasi itu sendiri. Manfaat meditasi itu apa? Belak-belakan, nggak usah haluluh. Manfaatnya banyak. Pencerahan, kesehatan, kesadaran itu yang paling puncak. Nggak usah halu-halu lah. Goib-goib itu nggak usah, nggak penting. Nggak penting. Saya itu nggak suka hal-hal membahas kegoiban itu, saya nggak suka saya. Nggak suka. Makhluk-makhluk halus gitu saya itu nggak suka. Nggak ada gunanya. Nggak bisa mendatangkan beras. Manfaat terbesar dari meditasi adalah kesadaran diri. Makanya tujuan itu adalah titik fokus dari meditasi. Kalau sampean masih meditasi hanya merasakan denyutan, merasakan aliran, merasakan gremeng-gremeng atau mendapatkan bisikan, ketemu sosok, diperbaiki meditasinya. Sampean masih salah. Sampean belum mencapai titik meditasi sebenarnya. Di saat sampean bisa menyelesaikan masalah jenengan, mendapatkan solusi dan petunjuk, mendapatkan pengetahuan dari meditasi jenengan, itu luar biasa. Berarti panjenengan sudah kembali ke kesadaran diri panjenengan. Orang kalau sadar diri, tahu diri, mawas diri, pengetahuannya juga luar biasa. Mengkaji dirinya sendiri, mengkaji alam sekelilingnya, itu namanya membaca. Makanya diam, tenang, membaca. Diam, tenang, bacalah. Apa yang dibaca? Dirinya sendiri, sekelilingnya. Itu sebenarnya meditasi itu. Bukan melamun, bukan menghayal, bukan masuk ilusi, bukan masuk delusi. Orang-orang yang mendengar bisikan leluhur, bisikan alam, itu hanya ilusi. Hanya ilusi. Orang yang melihat bangsa goib masuk dimensi ini, ke sini, ke situ, itu delusi. Tapi orang yang paham tentang hidupnya, tujuan hidupnya, dan tahu jalan menuju kemakmuran hidupnya, bisa menata hidupnya, itu orang yang ahli meditasi. Susah dibohongi, memiliki keyakinan yang luar biasa,
memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, itu meditasi baru. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Makanya titik fokus dari meditasi itu adalah tujuan jenengan melakukan meditasi itu untuk apa. Itu titik fokusnya. Jadi di saat diam, tenang, masukkan tujuan itu dalam meditasi sampean, lalu dikaji, ditelaah, dicerna, agar sampean bisa mencapai tujuan yang sampean harapkan. Itu namanya meditasi. Mencari solusi, mencari cara dari meditasi. Makanya kalau ada yang ngomong meditasi bisa melunasi hutang, meditasi bisa menarik rezeki, itu enggak ada. Kalau meditasi mencari cara melunasi hutang, oke. Meditasi mencari cara untuk kesembuhan, oke. Meditasi mencari cara untuk rezeki datang, oke, saya terima. Tapi kalau mendatangkan itu tidak ada. Rezeki itu tidak akan datang sendiri. Kesehatan juga tidak akan semata-mata sehat sendiri. Pasti ada jalannya, pasti ada caranya. Itu yang harus kita pahami di saat kita melakukan meditasi. Agar apa? Agar benar-benar ada manfaatnya. Leluhur-leluhur kita dulu sering melakukan meditasi, makanya pengetahuannya ya luar biasa, ilmu ketuhanannya ya luar biasa, kesadaran dirinya ya luar biasa. Kita sekarang jarang yang meditasi, makanya banyak yang tidak sadar. Ngaku sadar banyak, ngaku waras banyak, tapi sebenarnya banyak yang tidak sadar dan tidak waras. Karena apa? Pemahamannya masih kurang. Banyak yang pintar tapi jarang yang paham sekarang ini. Termasuk saya sendiri. Daripada menyalahin orang, lebih baik menyalahkan diri sendiri. Makanya untuk teman-teman semuanya, mari kita meditasi dengan tujuan kembali ke kesadaran diri, agar kita mendapatkan pencerahan. Apabila panjenengan sudah merasakan energi-energi, dapat bisikan, penglihatan sampean melihat hal-hal yang di luar nalar, kembali ke pemikiran sampean, kembali ke tujuan sampean. Itu sudah tidak benar. Itu sudah terlalu jauh dari meditasi. Tetapi di saat sampean menikmati hal itu, sampean akan terbelenggu di sana, karena ya sangat menggiurkan, enak di situ. Tetapi di saat sampean kembali ke alam nyata, sampean akan tetap dengan masalah panjenengan, tidak akan pernah menemukan solusi apa-apa dalam hidup panjenengan. Yang ada nanti sampean hanya kebingungan mencari sana sini tentang perjalanan sampean. Katanya melihat inilah, melihat goib lah, melihat itulah, inilah. Toh kenyataannya ya tidak ada gunanya dalam hidupnya. Tidak ada manfaatnya. Belajarlah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, masyarakat, dan alam semesta. Kalau sekiranya membingungkan, hentikan. Sampai hanya buang-buang waktu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih buat panjenengan semuanya. Sehat, sukses, lancar, tambah makmur, dan selalu diberi kemuliaan, kebahagiaan oleh Tuhan dan alam semesta. Terima kasih. Salam paseduluran. Salam cerdas dari Kang Tro.